Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 5 kita lanjutkan ya untuk materi kita pada mata pelajaran matematika. Ini adalah bagian kedua atau pembelajaran kedua di awal tahun pelajaran ini. Kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan, khususnya tentang penjumlahan pecahan campuran ya. Untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh ya soalnya. Ayo kita berlatih ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada sebuah soal yaitu 2/1/3 ditambah 2/5. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Kalau kita perhatikan di sini 2/1/3 ini adalah pecahan campuran, sementara 2/5 adalah pecahan biasa. Untuk mengerjakan di sini ada dua cara. Cara yang pertama dan cara yang kedua ya, nanti bisa dipilih untuk oleh anak-anak manakah cara yang paling mudah ya, dianggap paling mudah. Yang perlu kita bahas dulu adalah cara pertama dulu. Cara pertama di sini adalah untuk angka yang di depan ini kita sendirikan. 2 gini ditambah kemudian 1/3 berdiri sendiri gini ditambah 2/5. Nah, gini yang kita selesaikan adalah 1/3 ditambah dengan 2/5. Gini dulu ya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Untuk bisa dijumlahkan kan harus disamakan penyebutnya. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Yaitu kita mencari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 di sini kan sama seperti kemarin. 3 dan 5 ya. 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15. Boleh pakai cara seperti ini ya. Ini 5 tambah 5 10 tambah 5 15 sampai ketemu angka yang sama. Atas ada angka 15, bawah juga ada angka 15. Sehingga di sini ini duanya turun ya. Sehingga di sini penyebutnya menjadi 15 ya. Ini penyebutnya menjadi 15, kemudian yang satu juga menjadi 15. Kita perhatikan di sini 3 menjadi 15 itu kan dikali dengan 5. Sehingga satunya ini juga harus dikali dengan 5 gitu ya. 1 kali 5 hasilnya ada 5. Kemudian 5 ini menjadi 15 itu kan dikali dengan 3. Sehingga duanya ini juga harus kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 adalah 6 ya. Kita lanjutkan. Di sini 2 ditambah penyebutnya tetap ya 15 ya, caranya seperti kemarin ya. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6 yaitu 11. 2 ditambah 11/15 sehingga hasilnya adalah 2 11/15. Seperti ini ya, cukup mudah ya. Terus bagaimana cara yang kedua? Boleh ya, ini adalah cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah seperti ini. Caranya adalah nilai dari 2, 1/3 ini harus kita jadikan pecahan biasa. Yaitu seperti ini. 2 kita kalikan dengan 3 ditambah dengan 1. Penyebutnya tetap 3. Saya ulangi lagi. 2 ini dikali dengan 3 ditambah dengan 1. Penyebutnya tetap 3. Sehingga akan menjadi 2 dikali 3, 6 ya kan. Ditambah 1, 7. 7/3. Oke, jadi nilai 21/3 itu dirubah menjadi 7/3. Sehingga penjumlahannya kan seperti ini. 7/3 ditambah 2/5. Nah, seperti ini. Kita ingat KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15 ya. Berarti penyebutnya kita rubah menjadi 15. Gini. Ini juga 15. Kita lihat 3 menjadi 15 ini kan dikali dengan 5. Sehingga 7-nya juga harus kita kali dengan 5 juga. 7 kali 5 ada 35. Sementara 5 ini menjadi 15 ini kan dikali dengan 3. Sehingga 2 juga harus kita kalikan dengan 3 juga.
2 kali 3 hasilnya adalah 6. Penyebutnya sudah ketemu 15. Di sini kalau penjumlahan penyebutnya tetap ya. Tetap 15, pembilangnya yang kita jumlahkan 35 ditambah 6. Hasilnya adalah 41. 41 kita lihat ternyata pembilangnya lebih besar nilainya dibanding penyebutnya. Sehingga pecahan ini harus dijadikan pecahan campuran. Caranya seperti apa? 41 ini kita bagi dengan 15. 41 dibagi 15 hasilnya adalah 2. Tapi tetap sisa, ya kan? 41 dibagi 15 hasilnya 2, bersisa 11. Penyebutnya tetap 15. Lihat, hasilnya adalah 2, 11 per 15. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. 2, 11 per 15. Inilah hasilnya sama. Untuk anak-anak bisa memilih cara yang pertama ini atau bisa memilih cara yang kedua. Terserah. Yang penting anak-anak paham bagaimanakah cara menjumlahkan penjumlahan pecahan campuran. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh soal lagi ya untuk belajarnya agar pengetahuan kita semakin mantap lagi ya. Oke, kita akan berikan contoh soal lagi di sini. Untuk contoh soal yang kedua, angkanya sekarang adalah dua-duanya adalah pecahan campuran. 2, 5 per 7 ditambah 1, 1 per 3. Keduanya adalah pecahan campuran ya. Oke, kita selesaikan dengan dua cara ya. Seperti tadi, cara yang pertama dan cara yang kedua. Yang pertama adalah cara yang pertama dulu. Caranya adalah kita kumpulkan dulu di sini. Kita pisah, yaitu di sini menjadi 2 ditambah 5 per 7 ditambah 1 ditambah 1 per 3. Oke, lihat di sini angkanya sudah kita pisah. Kemudian 2 ini kita kumpulkan dengan 1. 2 ditambah dengan 1 ditambah sementara yang pecahan juga kita kumpulkan. 5 per 7 ditambah dengan 1 per 3. Nah, gini 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Sekarang kita tinggal menyelesaikan yang pecahan biasa ini ya. 5 per 7 ditambah 1 per 3. Caranya adalah kita cari KPK dari 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3 berapa? 21 kan? Ini kan sudah kita bahas di kelas 4 dulu ya. Sudah pernah dijelaskan. Atau kita ulangi pakai cara seperti ini boleh. Ini 7 tambah 7, 14, tambah 7 lagi 21, tambah 7 lagi 28. Sementara 3 kita jumlahkan dengan 3. 3 tambah 3, 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3, 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3, 18, kemudian tambah 3, 21. Baru ketemu angkanya adalah 21. Gini, sehingga penyebutnya kita jadikan 21 ya. Yang ini juga kita jadikan 21. Kita lihat 7 menjadi 21 ini dikali dengan 3 sehingga 5 ini juga kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 15 ya. Kemudian 3 menjadi 21 itu kan dikali 7. Sehingga 1 ini juga harus kita kalikan dengan 7. 1 kali 7 hasilnya 7. Kalau sudah seperti ini kita tinggal menjumlahkan ya. Penyebutnya tetap 21. Pembilangnya yang kita jumlahkan 15 ditambah 7. 15 tambah 7 hasilnya adalah 22. Kita ingat, ternyata di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sehingga ini harus kita jadikan pecahan biasa ya. Sehingga akan menjadi 3 ditambah 22 dibagi 21. Hasilnya 1, sisa 1 per 21. Sehingga hasilnya akan 3 ditambah 1, 4. 41 per 21. Selesai. Inilah hasil dari penjumlahan
2 pecahan campuran. Bagaimanakah cara yang kedua? Oke, kita akan berikan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah pecahan campuran ini harus dijadikan pecahan biasa. Yang pertama adalah pecahan 25/7 harus kita jadikan pecahan biasa ya. Bagaimana caranya? 2 dikali 7 ditambah 5. Penyebutnya tetap 7. Ini tinggal kita kalikan 2 kali 7 14 ditambah 5 19. 19/7. Kemudian pecahan campuran selanjutnya yaitu 1/3. Ini juga kita jadikan pecahan biasa. 1/3 kalau kita jadikan pecahan biasa akan menjadi 1 dikali 3 kemudian ditambah 1. Penyebutnya adalah 3. Gini. Sehingga akan menjadi 1 kali 3 tetap 3 dikali 1 4. 4/3. Sehingga nanti yang kita jumlahkan bukan 25/7 dan 1/3 bukan, tapi yang kita jumlahkan adalah kita ganti dengan 19/7 ditambah 4/3 karena nilainya sama dengan tadi. Nah, ini yang kita jumlahkan. Nilai ini sama kan? Kita harus mencari KPK dari kedua penyebut ini untuk menyamakan penyebutnya. KPK dari 7 dan 3 tadi sudah ketemu 21 ya. Berarti ini kita jadikan 21 penyebutnya. 21 ini juga 21. Kemudian kita lihat 7 menjadi 21 ini kan dikali dengan 3 ya kan. Sehingga 19 harus kita kalikan dengan 3. 19 dikali dengan 3 ini adalah 57. Nah, kemudian 3 menjadi 21 ini kan dikali dengan 7. Sehingga 4-nya juga harus kita kalikan dengan 7. 4 dikali 7 adalah 28 ya kan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan nanti ya. Penyebutnya tetap 21. Tinggal kita jumlahkan 57 ditambah dengan 28 ya. Hasilnya adalah 85. Nah, 85. Lihat di sini ternyata nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebutnya sehingga kita harus rubah menjadi pecahan campuran. 85 dibagi dengan 21 hasilnya adalah 4, sisa 1/21 sehingga hasilnya adalah 4 1/21. Hasilnya adalah sama dengan cara yang pertama. Oke, anak-anak bisa memilih mana cara yang anak-anak anggap paling mudah. Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua. Selanjutnya ayo kita berlatih ya. Di sini ada soal 1 2/3 ditambah 5/6. Untuk ayo berlatih ini, ayo kita sama-sama ya dengan Bapak menyelesaikan soal ini ya sesuai dengan yang dianggap paling mudah ya. Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua. Oke, kita coba. Bisa di-pause videonya, kemudian anak-anak berlatih mengerjakan sendiri. Kemudian baru kita kerjakan sama-sama. Oke, kita selesaikan bersama-sama ya. Kita koreksi hasilnya tadi. Caranya adalah bisa pakai cara yang pertama dan cara yang kedua ya. Caranya 1 kita sendirikan 2/3 ditambah 5/6. Oke, gini ya. Sehingga kita tinggal menyelesaikan 3 dan 6-nya ini kita cari KPK. KPK dari 3 dan 6 ya 6 kan gitu ya. Gini 3, 6. 3 tambah 3, 6. Di sini sudah 6 ketemu ya. Jadi KPK-nya adalah 6 gitu ya. 1 ditambah, di sini penyebutnya menjadi 6. Ditambah penyebutnya juga 6. 3 menjadi 6 kan dikali dengan 2. Sehingga 2-nya harus dikali dengan 2. 2 kali 2, 4. Ya, kita koreksi sama-sama.
Sementara ini 6 kan tetap 6 jadi 6 kan dikali 1. Ya 5-nya harus tetap dikali 1. 5 kali 1 tetap 5. Nah, gini. Kalau sudah seperti ini kita tinggal jumlahkan ya. Penyebutnya kan 6, tetap penyebutnya 6. Pembilangnya yang kita jumlahkan. 4 ditambah dengan 5, 9 ya. 9 per 6. Oke, sampai sini ternyata 9 per 6 ini bisa kita sederhanakan sebenarnya ya. Kalau anak-anak bingung, nanti dulu kita akan ada info selanjutnya saja. Ini kita jadikan pecahan biasa. 9 pecahan campuran ya, 9 per 6 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini tetap 9 dibagi 6 itu 1 ya. Kemudian sisanya adalah 3 per 6. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 1 2. 2, 3 per 6 ya. Sebenarnya ini bisa kita sederhanakan ya. 2-nya tetap, ini 3 dan 6. Keduanya ini kan bisa dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Sementara 6 bagi 3, 2. Jadi bentuk sederhananya menjadi 2, 1 per 2. Boleh seperti ini ya. Cara yang kedua adalah yang pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Nah ini, yang nilai dari 1, 2 per 3 kita jadikan pecahan biasa. Menjadi 1 dikali 3 ditambah dengan 2. Penyebutnya tetap 3. 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. 5 per 3. Sehingga penjumlahannya menjadi pecahan 5 per 3 ditambah dengan 5 per 6. Nah, penyebutnya kita samakan ya kan. Dengan mencari KPK dari 3 dan 6 ya. KPK dari 3 dan 6 ya 6. Gini. Penyebutnya menjadi 6. 3 menjadi 6 dikali 2. 5-nya juga harus kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 10. Nah, sementara ini 6 menjadi 6 tetap kali 1 kan. Makanya 5 juga harus kita kalikan dengan 1. 5 kali 1, 5. Sehingga di sini hasilnya adalah 5, 10 tambah 5, 15. Penyebutnya tetap 6. Sampai sini ternyata 15 dan 6 ini keduanya kan bisa dibagi dengan 3. Betul kan? Keduanya bisa dibagi dengan 3. Berarti 15 bagi 3 itu hasilnya 5. Kemudian 6 bagi 3 hasilnya 2. 5 per 2. Ternyata juga pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga hasil ini harus kita jadikan pecahan campuran. 5 dibagi 2 hasilnya 2. Sisa 1 per 2. Selesai, hasilnya sama antara cara yang pertama dan cara yang kedua. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Oke, untuk anak-anak, apakah masih ada yang belum mengerti? Jika masih ada yang belum mengerti, kami akan berikan contoh satu lagi. Ayo kita berlatih. Di sini penjumlahannya adalah 4 per 5 ditambah 21 per 4. Ya, kita selesaikan ya sama-sama ya. Kita berikan contoh berulang-ulang agar anak-anak benar-benar paham mengenai penjumlahan pecahan campuran. Oke, kita selesaikan ya. Pakai cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama dulu sekarang. Kita pisahkan 4 per 5. Gini ditambah dengan 2. Ditambah 1 per 4. Kalau sudah seperti ini 2-nya kita taruh di depan. 2 ditambah 4 per 5. Gini ditambah 1 per 4. Nah yang kita selesaikan adalah yang pecahan biasa ini 4 per 5 ditambah 1 per 4-nya dulu. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 5 dan 4 ya. 5 dan 4. Ini cara yang sederhana ya di sini ya. 5 kita jumlahkan dengan 5 10 tambah 5 lagi 15 tambah 5 lagi 20. Sementara 4 kita jumlahkan dengan 4 8 jumlah 4 lagi 12 tambah 4 lagi 16 tambah 4 lagi 20. Sudah ada angka yang sama yaitu 20 sehingga penyebutnya ini kita jadikan 20. Nah, ini penyebutnya dua-duanya kita jadikan 20 gini ya. Kemudian kita lihat 5 menjadi 20 ini dikali dengan 4.
Sehingga 4 ini juga harus kita kalikan dengan 4 juga. 4 kali 4, 16. Nah, kemudian 4 ini menjadi 20, ini kan dikali dengan 5. Sehingga satunya kita kalikan dengan 5 juga ya. 1 kali 5, 5. Nah, lihat di sini 2-nya turun, penyebutnya tetap 20, kemudian pembilangnya yang dijumlah 16 ditambah 5. 16 tambah 5 adalah 21. Ternyata pembilangnya juga lebih besar daripada penyebutnya ya. Sehingga kita harus jadikan pecahan campuran. 21 dibagi dengan 20 itu hasilnya adalah 1, sisa 1 per 20. Sehingga kita jumlahkan di sini 2 tambah 1 ada 3. 31 per 20. Selesai, inilah jawabannya jika pakai cara yang pertama. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Caranya adalah yang pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa, ya kan? Sehingga di sini 21 per 4 akan menjadi 2 kali 4 ditambah 1. Penyebutnya tetap 4. Nah, gini. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1, 9. 9 per 4. Gini ya. Sehingga yang kita jumlahkan adalah 4 per 5. Kita jumlahkan dengan 9 per 4. Nah, kita cari. Samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK 5 dan 4 ya. KPK dari 5 dan 4 sudah ketemu tadi 20. Sehingga penyebutnya ini kita jadikan 20. Ini 20. Yang kanan juga 20. Kemudian 5 menjadi 20. Ini kan dikali dengan 4 ya. Sehingga 4 ini juga harus kita kalikan dengan 4. 4 kali 4 adalah 16. Kemudian 4 ini menjadi 20. Ini kan dikali dengan 5. Sehingga 9-nya juga harus kita kalikan dengan 5. 9 dikali 5 adalah 45. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama-sama 20. Tapi penyebutnya tetap 20 ya. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 16 ditambah 45. Hasilnya adalah 61 ya. 61 gini. Nah, lihat. Pembilangnya lebih besar nilainya dibanding penyebutnya. Sehingga harus kita jadikan pecahan campuran. 61 dibagi 20 hasilnya adalah 3. Sisa 1 per 20. Gini. Jadi hasilnya adalah 31 per 20 sama dengan cara yang pertama. Seperti itu cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, untuk bahan evaluasi untuk teman-teman semuanya, ayo kita kerjakan. Silakan dikerjakan ya. Di sini ada 5 buah soal penjumlahan pecahan campuran. Silakan ditulis soalnya, kemudian silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kemudian hasilnya silakan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing, ke bapak ibu gurunya masing-masing, biar dievaluasi oleh bapak ibu gurunya sudah benar di mana, kurang tepatnya di mana, sehingga kita bisa yang benar tetap benar, kemudian yang salah biar menjadi bahan evaluasi, bahan pelajaran agar kedepannya anak-anak menjadi bisa ya. Oke, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.